Sebelum masuk dalam pembahasan terkait Perang Saudara Suriah, yuk kita bahas apa sih Perang Saudara itu? Apakah terkait perkelahian yang dilakukan antara kakak beradik? Untuk skala kecil, mungkin definisi tersebut sudah tepat. Lalu, bagaimana definisi secara umumnya? Dengan itu, secara umum, perang saudara adalah perang di mana melibatkan dua pihak atau lebih dengan asal negara yang sama hingga terjadi kericuhan dalam negara tersebut. Dan Suriah adalah salah satu negara yang berkutat dalam perang saudara yang berlangsung di wilayahnya hingga saat ini. Pada April 1946, Suriah mendapatkan kemerdekaannya. Namun, tidak lama dari kemerdekaannya sudah terjadi kekacauan. Kalau bukan ribut dengan Israel, pasti terkait perebutan kekuasaan dan upaya kudeta yang berlangsung pada 1949 hingga 1971. Kudeta terakhir yang dilakukan oleh pemimpin Hafez al-Assad yang merupakan ayah dari Presiden Suriah saat ini, yaitu Bashar al-Assad. Setelah Hafez al-Assad meninggal pada tahun 2000, jabatannya kemudian diwariskan kepada putranya, tepat pada 17 Juli 2000 sampai hari ini. Jika kita telusuri, akhir dari Perang Saudara Suriah ada jauh sebelum Arab Spring. Namun, Arab Spring adalah yang menjadi pemantik utama dari kejadian ini. Wait, apa sih Arab Spring itu? Singkatnya, Arab Spring adalah gelombang reformasi berupa aksi demonstrasi dan protes besar-besaran yang dilakukan oleh warga sipil. Bau Asis yang melakukan protes di Tunisia. Dan ini kemudian menyebar ke kawasan Timur Tengah, terlebih dengan perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses. Kepemimpinan otoriter keluarga al-Assad dianggap sebagai sumber masalah dari terjadinya perang saudara. Lah, kok bisa ya? Awalnya, masyarakat Suriah tidak menginginkan terjadinya peperangan. Pada dasarnya, mereka hanya menginginkan Suriah menjadi negara demokratis, yang dimana perubahan sistem pemerintahan menjadi keinginan utama dari masyarakat Suriah. Namun, pemerintah tentu menolak keinginan tersebut. Ini semakin diperparah ketika terdapat belasan pelajar yang menuliskan slogan-slogan anti pemerintah. Namun, reaksi aparat Suriah dianggap berlebihan karena mereka menangkap, memenjarakan, hingga menyiksa para pelajar tersebut. Masyarakat tidak tinggal diam. Masyarakat kemudian meresponnya dengan melakukan aksi protes besar-besaran dengan meminta para pelajar tersebut dibebaskan. Namun, bukannya mendapatkan hasil yang diinginkan, para demonstran malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Aparat menjadikan para demonstran sebagai sasaran empuk dengan melakukan penembakan kepada para demonstran secara membabi buta. Ini tentu menjadi salah satu pemantik yang juga membuat masyarakat yang sudah sebelumnya anti pemerintah semakin membenci pemerintahan Bashar al-Assad. Namun, tidak hanya kediktatorannya, alasan lain yang membuat masyarakat tidak puas pada rezim al-Assad ialah diantaranya, yang pertama, banyaknya korupsi yang dilakukan dalam pemerintahan al-Assad. Lalu, yang kedua, kebebasan rakyat yang mengalami pembatasan. Ketiga, adanya kesenjangan sosial yang dirasakan oleh masyarakat Suriah. Keempat, terkait dominasi dari Partai Ba'ath yang merupakan partai dari Bashar al-Assad. Kelima, kurangnya distribusi pangan yang dirasakan oleh masyarakat Suriah. Dan terakhir, terkait tingkat pengangguran yang tinggi yang dirasakan oleh masyarakat Suriah. Lalu, di tahun 2012, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militernya
untuk menghalalkan segala cara untuk menghalau segala aksi protes para aktivis dan masyarakat. Tentunya, ini kemudian menarik perhatian dunia internasional. Bagaimanapun, ia mendapatkan berbagai kecaman dari negara lain, di mana diminta untuk segera mengakhiri kebrutalan yang dilakukannya. Dengan itu, rezim Al-Asyad tidak hanya melawan oposisi dalam negeri, namun juga pada beberapa negara lainnya yang juga kemudian ikut terlibat dalam peperangan ini. Konflik dan perang saudara Suriah yang berlangsung selama lebih 10 tahun hingga hari ini memberikan dampak yang cukup besar untuk warga Suriah dan juga dunia internasional. Adapun dampak yang dapat kita lihat seperti pertama, di mana munculnya gerakan Islam radikal di beberapa negara di dunia yang berafiliasi dengan ISIS. Lalu, kedua terkait munculnya krisis sosial dan politik di kawasan Timur Tengah karena Suriah memainkan peran penting dalam kawasan ini. Serta terkait adanya perebutan kepentingan oleh negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Rusia di wilayah Suriah. Perang saudara di Suriah masih berlangsung hingga saat ini. Data yang kami temukan di mana sejak tahun 2011 hingga 2017 terdapat hampir sekitar 3.000 jiwa korban tewas akibat perang saudara tersebut.
Seperti yang sudah banyak terjadi, korban utama dampak dari adanya peperangan, baik itu perang berskala besar maupun skala kecil, tentunya adalah warga sipil yang paling menderita. Yang dimana sejatinya warga sipil hanya ingin hidup tenang dalam negaranya, namun para pemimpin hingga aktor-aktor lain yang berkepentingan terus melakukan peperangan. Lembaga Pemantau Syrian Observatory of Human Rights menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perang bertanggung jawab dalam banyaknya korban jiwa. Namun, kelompok hak asasi yang berbasis di Inggris menyebutkan rezim Al-Asyad lah yang bertanggung jawab atas korban jiwa. Ini tentu disinyalir karena rezim Al-Asyad dianggap sebagai pihak yang memulai perang ini dengan melakukan perlawanan kepada masyarakatnya yang anti pemerintah. Yang dimana seharusnya pemerintahlah yang paling dapat memberikan keadilan, keamanan, dan ketentraman untuk masyarakatnya, bukan sebaliknya. Tahun 2020 menjadi tahun kematian terendah sejak terjadinya perang. Salah satu alasannya karena di tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang membuat pihak berkonflik lebih fokus untuk penanganan pandemi yang terjadi di wilayahnya. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, tentu bukan berarti Suriah semakin aman. Di lain sisi, pandemi COVID-19 tentu semakin memperburuk perekonomian masyarakat Suriah, yang mana sebelumnya sudah terjadi ketimpangan. Serta bukan berarti peperangan benar-benar tidak ada lagi di Suriah. Beberapa kali rezim Al-Asyad dibantu sekutunya masih mencoba melakukan aksi brutalnya kepada masyarakat sipil. Lagi-lagi, yang paling merasakan penderitaan adalah masyarakat sipil.